alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malam-malam Senin yang memang sudah rutinitas. Kalau kita yang biasa ngaji di Miftahul Jannah udah tahu dah ya. Malam Senin ba'dal Isya. Biasanya saya ngisi di malam pertama sama ketiga. Nah, ini malam keempat, betul. Karena Pak Haji Ketua DKM yang minta saya hadir, saya biasa malam keempat ini sama keluarga. Jatahnya dah, wayahnya gitu. Cuman karena Pak Haji yang ngundang, saya mau dah saya hadirin dah. Ya. Karena saya ingat dalam satu riwayat Nabi mengatakan khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang baik kepada keluarganya. Jadi kita punya haknya untuk nyenengin keluarga. Nah, memang di situ tuh bukti kalau kita ngelihat orang, lihat dirinya bagaimana sama keluarganya. Perempuan gimana sama suaminya, yang laki bagaimana sama istrinya. Ketika dia baik keluarganya, insya Allah kehidupannya pasti baik. Cuman kalau sudah sama keluarganya nggak baik, nah alhamdulillah min. Nah, karena yang tahu banget kita aib Pak, ya kita sebagai suami istri kita, betul nggak? Begitu juga istri yang tahu aibnya, ya dia hanya suami. Kalau kita kan melihatnya orangnya bagus saja ya. Cuman itulah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disatukan antara lelaki dan perempuan untuk menjalin hubungan yang luar biasa, yang hikmahnya banyak sekali. Saya diwasiatkan sama Pak DKM, Pak Ainbib, biar ponakan saya istiqomah, ya, biar keluarganya jadi sakinah, ya. Karena memang nikah ini nggak mudah Pak. Mungkin orang berpikir enak sebentar doang, habis gitu susah. Cuman kalau ada ilmunya Nabi, insya Allah terus bahagia. Amin ya Rabbal. Karena nikah ini sunnah. Kata Nabi, an-nikah sunnati, itu adalah sunnahku. Faman rakiba an sunnati falaysa minni. Kalau nggak senang sama sunnahku, ya udah nggak usah dekat-dekat denganku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampai ulama nih menjelaskan, memaknai makna nikah itu terdiri dari 4 huruf. Yang pertama nun, ya, ini pakai bahasa Arab ya, bukan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia banyak banget, N-I-K-H-H ya. Nikah ini terdiri dari huruf nun, yang pertama. Yang kedua kaf, yang ketiga alif, yang keempat ha. Masing-masing huruf ada maknanya. Apa yang pertama? Kata ulama, nikah itu yang pertama adalah satu nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, Masya Allah. Makanya Rasulullah sampai mengatakan miskinun rajulun la zaujatalah. Wa miskinatun imra'atun la zaujalah laha. Sampai kami katakan orang yang nggak punya bini dibilang miskin. Jadi miskin itu bukan hanya nggak punya harta, betul. Bisa juga nggak punya bini, kadang ngurusin. Iya, dibilang susah. Rasulullah yang ngomong, kan saya ini. Iya, arti memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita berpasang-pasang. Allah katakan dalam Al-Quran, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, kata Allah. Dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan kalian. An khalaqalakum min anfusikum azwajan, berpasangan, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Makanya dalam syariat Islam tuh nggak ada pacaran, yang ada setelah nikah baru pacaran, betul. Agar apa? Terjalin sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau udah dari pacaran, udah sayang-sayangan, kadang-kadang udah nikah berantem. Dulu waktu belum nikah kayak enak, manggil ayang-ayang, embeb-embeb ya. Embeb. Udah nikah mah udah biasa aja, adem banget ya. Allah. Iya. Ternyata Allah SWT itu menjadikan satu kebesaran, tanda yang Allah berikan kepada kita. Bahkan di ujung ayat, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ternyata pernikahan ini Allah tunjukkan kepada orang-orang yang mau berpikir. Makanya Pak, wajar kalau orang udah nikah pikirannya banyak. Iya. Dan orang yang kagak nikah berarti nggak punya. Nah, bukan saya ngomong ya. Jadi Allah dalam Al-Quran, makanya liqaumin yatafakkarun. Wajar kalau orang nikah pusing ya. Apanya yang dipikirin?
Kan ada tuh yang video viral ya. Dulu gue kayak belum nikah enak aja. Nongkrong sono nongkrong sini, iya nggak ada pikirannya. Udah nikah pusing dah, luar biasa. Cuman tadi kata ulama yang pertama nikmat. Nikmat dalam arti apa? Artinya orang kalau udah dengar nikah kan kayaknya enak banget ya. Nabi katakan Pak, kullu nikmatin mahsud. Apa itu? Setiap kenikmatan pasti ada yang kagak seneng. Berarti kalau ada orang yang kagak seneng sama kita, berarti kita lagi dapat nikmat. Tuh Nabi yang mengatakan. Makanya kalau ada orang yang nikah, ya kan? Kira-kira orang pengen kagak? Yang udah nikah aja pengen lagi. Saking tahu gitu nikmatnya. Iya betul kan? Apalagi yang belum. Makanya satu kenikmatan yang Allah berikan, terjaga ainul basarnya, terjaga pandangannya, terjaga syahwatnya dengan yang halal dibandingkan dia belum nikah. Itu kenikmatan yang wajib kita syukuri. Makanya tadi ketika kita menjalin satu pernikahan yang Allah sudah berikan kita jodoh, karena kita yakin jodoh itu adalah urusan Allah. Banyak orang yang nyari jodoh sono ke sini jauh-jauh, totonya jodohnya tetangganya. Betul-betul. Yang kadang-kadang kita mengarep-ngarep dekat, totonya dapatnya jauh. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Nikah itu pertama nikmat luar biasa. Makanya nun diawali dengan kalimat nun. Jadi jangan heran kalau setelah 3 bulan 4 bulan ada aja masalah. Cuman kita yakin kalau kita taat sama Allah, Allah pasti berikan jalan keluar. Karena ujian yang Allah berikan kepada orang yang beriman itu bukan satu kenistaan, bukan satu kehinaan, bahkan satu kenikmatan yang Allah berikan sehingga dia bisa kembali lagi kepada Allah. Betul-betul. Makanya disitulah Allah uji Pak. Kayak punya guru, saya bilang ujian yang terberat bagi kita Pak suami ini Pak, orang laki ujian terberatnya siapa sih? Istri itu kadang jawab tuh. Ujian yang besar buat kita istri Pak. Karena kalau udah kita bisa baik sama istri kita, udah yang di luar mah aman. Betul-betul. Cuman kalau udah berantem sama bini, udah repot udah. Itu sama seorang perempuan juga begitu, ujian terbesarnya seorang suami ketika dia bisa baik, taat, bakti sama suaminya, baik kehidupannya udah pasti. Itulah makanya Nabi mengajarkan kepada kita Pak. Alhamdulillah, artinya dari pernikahan ini menjadi nasihat dalam kehidupan kita. Ya betul-betul. Kemudian yang kedua ulfah. Apa ulfah? Sakinah, mawaddah, kasih sayang. Gak bakalan bisa rumah tangga itu langgeng kalau nggak ada ulfah dalam rumah tangga tersebut. Betul. Saya sering menyampaikan di dalam kitab-kitab sudah dikatakan bahwa kita ini alhamdulillah terjaga aib kita sama Allah. Ditutup aib kita serapet-rapetnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak kalau kita seandainya dibuka aib kita, Allah mungkin kita nggak keluar rumah. Betul-betul. Dan yang paling tahu aib kita ya orang yang tinggal bersama kita. Ya Allah, hati-hati dong. Ya, betul-betul. Wah kita kadang-kadang nahan buang angin kalau coba kalau depan bini, udah mana kayak enak aja udah, tembak aja udah. Iya, udah biasa aja. Banyak yang lainnya. Makanya Allah kadang-kadang gitu ribut dalam rumah tangga, udah ngeluarin semua kejelekannya. Itu wajar udah. Makanya kalau kita diberikan kesabaran itulah yang paling utama Pak. Sabar dalam mendidik istri, sabar dalam mendidik anak ya. Karena memang nggak mudah untuk bisa menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu yang kedua. Kita ulama alif apa? Nikah itu nun, kemudian kaf. Apa kaf? Karamah. Apa itu karamah? Kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang sudah nikah. Beda kata Nabi orang yang udah nikah sama yang belum nikah. Apa kata Rasulullah? Rakaatin mutazawwid. 2 rakaat orang yang sudah nikah lebih afdal min 70 rakaat al-azhar. Lebih baik daripada 70 rakaat orang yang belum nikah. Tuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Makanya beruntung dah. Ya orang yang sudah nikah tuh Allah angkat derajatnya. Ya. 2 rakaat Pak, sholat kita 2 rakaat kalau udah punya bini, punya anak lebih afdal daripada 70 rakaat yang belum kawin. Itulah luar biasa yang Allah berikan satu kemuliaan buat kita.
Beda, makanya ketika kita sudah menikah, oh bawaannya beda, udah panggilannya udah nggak biasa lagi. Betul-betul. Itu hikmah yang banyak, yang besar yang Allah berikan kepada kita dalam pernikahan, luar biasa. Makanya wajib disyukuri atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Makanya orang dulu kalau ngawinin anaknya sampai jual tanah. Betul-betul. Bukan hanya haji atau umroh, nikah sampai dia jualin anak. Kenapa? Karena senang gitu. Senang, alhamdulillah. Nggak apa-apa dah, harta mah bisa dicari. Cuman kalau anak kita bahagianya, masa depannya belum tentu kita bisa nyenengin nanti. Betul-betul. Makanya setelah nikah juga kita harus tahu diri sama orang tua. Apalagi lelaki, kadang-kadang udah nikah mah lupa sama bapaknya. Kita bela-belain, kadang-kadang apa minjem sono, minjem sini buat ngawinin, habis kawin hilang ceritanya. Ya Allah, na'udzubillah min. Makanya bagi lelaki itu, siapapun istri kita, secakep apapun, tetap orang tua utamain. Kalau sampai kalah kita sama dengan istri, Allah jangan kita nyakitin hati orang tua kita. Na'udzubillah min. Tetap orang tua kita nomor satu. Nah kalau yang perempuan tadi, baktinya dia kepada seorang suami, cari ridha suaminya, maka Allah akan ridha dalam dirinya. Kita sebagai lelaki tetap cari ridha orang tua kita, maka kita akan bahagia di masa depan maupun nanti kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal. Nah, itu yang pertama, nun, satu kenikmatan. Yang kedua karamah. Yang ketiga al-ulfah, rasa kasih sayang. Dan yang keempat adalah hak. Yang dikatakan oleh ulama, hak itu adalah suatu rahmat yang Allah berikan kepada orang yang menikah. Ya, himmah. Artinya bahwa dalam kehidupan kita berumah tangga, hikmah yang banyak kita rasakan. Betul-betul. Ya, walaupun saya mungkin umur saya jauh sama orang-orang tua yang saya di sini ini banyak luar biasa, yang ilmunya lebih banyak. Ya, cuman hikmah kadang-kadang nggak semua orang bisa dapetin. Betul-betul. Kita masing-masing punya ujian, Pak. Masing-masing punya cobaan. Nggak semua orang yang Allah berikan hikmahnya, nggak semua orang yang diberikan jalan keluarnya. Karena orang yang bisa mendapatkan hikmah yang besar ketika dia kembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bisa begini hanya orang-orang yang bisa duduk di majelis ilmu. Orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, orang yang dekat dengan Allah, yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita jauh dari Allah, ketika kita jauh dari orang-orang saleh, Pak, ketika Allah berikan kita ujian, kita nggak bakalan kembali kepada Allah. Mungkin kita kembalikan maksiat. Mungkin kita curhat kepada orang yang nggak bakalan ngasih jalan keluar kepada kita. Cuman dengerin doang, habis itu pulang, ayo deh makasih. Na'udzubillah min. Nah, cuman kalau kita dekat dengan Allah, kita curhat kepada Allah, Allah pasti berikan jalan keluar sebesar apapun ujian yang Allah berikan, dan kita akhirnya mendapatkan hikmah yang besar dari setiap perjalanan hidup kita di dunia sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Sehingga dalam pernikahan itu hikmahnya banyak, luar biasa. Dari malam pertama terus sampai malam selanjutnya, sampai kita punya anak, sampai kita punya cucu, luar biasa. Artinya nggak mudah. Makanya Allah SWT sudah menyontohkan bagaimana para anbiya, orang-orang saleh, ya kan, dalam pernikahannya. Kita bisa ambil contoh. Allah sudah gambarkan. Kita mau keluarga yang mana modelnya? Yang suaminya baik, ada istrinya jahat. Ada istrinya ada istrinya soleha, suaminya nggak soleh. Betul-betul. Ada yang dua-duanya kagak baik. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang paling afdal, dua-duanya soleh solehah. Nah ini dicontohkan oleh nabi-nabi zaman kita, di zaman dulu. Artinya apa? Kalau kita mau menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, jadikan istri kita solehah. Jadikan diri kita sebagai seorang suami menjadi pemimpin dalam kehidupan mereka. Artinya kita bisa menjaga martabat kita sebagai seorang suami. Kita bisa menjaga daripada istri kita daripada pandangan orang lain. Kita bisa menjaga, mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang solehah, maka di situ akan mendapatkan keturunan yang baik semua. Amin. Alamin. Karena nggak bisa kita mendapatkan kebaikan kecuali lewat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga mau soleh solehah, keluarga mau sakinah, mawaddah, warahmah, di situ ada ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kita akan merasakan keluarga itu penuh hikmah, penuh karamah, penuh dengan kebaikan, penuh dengan fadilah.
Cuman kalau sudah keluarga kita jauh dari Nabi Muhammad, keluarga kita jauh dari orang saleh, keluarga kita jauh dari perintahnya Allah, gak pernah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, justru mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah, maka tinggal tunggu waktunya kehancuran dalam rumah tangganya. Minimal dia punya keturunan, gak mendapatkan keturunan yang soleh-solehah. Na'udzubillah min. Nah, kita pengen ya Rob sepeninggal kita, anak-anak kita tetap bakti sama kita, mendoakan kita sebagai orang tuanya, mengingat jasa kebaikan yang luar biasa yang sudah kita korbankan harta tenaga buat mereka, agar mereka menjadi sukses dunianya, sukses akhiratnya, dan kita selamat nanti di akhirat. Itulah setiap kebahagiaan, keinginan orang tua kepada anaknya. Maka ini yang wajib kita ambil pelajaran hikmah dari setiap kejadian, perkara atau kehidupan kita di dunia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Artinya bahwa rasa syukur ini wajib kita jalankan dalam kehidupan kita. Ketika Allah berikan kita jodoh, jadikan jodoh itu adalah jodoh yang terbaik buat kita di dunia sampai nemenin kita di surga insya Allah. Dan didik anak-anak kita menjadi anak yang soleh-soleha, karena ini tabungan kita di dunia sampai kelak nanti di akhirat. Kita nggak bakalan bisa mengandalkan harta kita, kita nggak bisa mengandalkan keluarga kita, kita nggak bisa mengandalkan ibadah kita. Yang kita harapkan ketika Allah berikan kita keturunan yang Nabi katakan waladun saleh alladzi yad'ulah, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan acara walimatun nikah ini menjadi wasilah perantara saudara Dwi Ananda menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah acaranya pada waktunya digampangkan, dilancarkan, diberikan keberkahan, tidak ada satu kurang apapun. Yang paling utama doa daripada jamaah insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah acaranya sukses, lancar, dan yang paling utama menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kita insya Allah yang saat ini mendoakan beliau, kita dapat doa dari malaikat. Amin.